Halo semua, nama saya Stefano Veron. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 9. Sekarang saya akan memulai presentasi ini mengenai intelligence dan business analytics dalam maskapai penerbangan. Nah, apa itu intelligence dan business analytics? Intelligence dan business analytics ini adalah sebuah profesi dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan data sambil menggunakan statistical analytics software untuk menganalisis data tersebut untuk memberi sebuah insight kepada perusahaan dalam menentukan keputusan strategi bisnis berdasarkan data yang berhubungan dengan performa dan merit perusahaan, serta menggunakan hasil analisis tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Intinya dari intelligence dan business analytics ini intinya adalah intelligence dan business analytics ini bertanggung jawab dalam mengumpulkan data intelligence dari berbagai sumber dan menyimpan data tersebut dalam database perusahaan yang nanti akan dianalisis, dan hasil analisis tersebut akan nanti diimplementasikan dalam strategi bisnis perusahaan yang akan dievaluasikan. Keterampilan-keterampilan yang biasanya diperlukan dalam intelligence dan business analytics ini adalah: pertama, individu tersebut harus memiliki pengetahuan tinggi dalam bahasa coding, memiliki pengetahuan dalam data structure dan data storage, memiliki kemampuan dalam ilmu komunikasi, dan memiliki pengetahuan dalam bidang industri, serta memiliki kemampuan untuk mencari solusi secara efektif dalam masalah bisnis. Nah, sekian penjelasan saya. Sekarang saya akan lanjutkan pada Theodore. Perkenalkan, nama saya Tiga Mingguan. Saya dari kelompok penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu airline. Airline adalah perusahaan maskapai atau penerbangan maskapai yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu maatschappij, yang berarti perusahaan. Sedangkan definisi penerbangan memiliki arti yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara atau bandara, angkutan udara, navigasi penerbangan, dan fasilitas umum lainnya. Airlines adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan udara yang mengangkut penumpang, barang, pos, dan kegiatan keudaraan lainnya. Macam-macam maskapai penerbangan, diantaranya: 1. Maskapai bersifat non-komersial. Maskapai bersifat non-komersial ini adalah alat transportasi udara yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Contohnya pesawat kepresidenan, kemiliteran, PMI, dan SAR, serta pesawat pribadi. Yang kedua, ada maskapai bersifat komersial. Maskapai bersifat komersial ini adalah alat transportasi udara yang mencari keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Contohnya, air taxi dan helikopter dan airlines. Adapun contoh maskapai penerbangan Indonesia diantaranya adalah Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Lion Air, Batavia Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan Express Air. Adapun syarat-syarat pendirian maskapai penerbangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memiliki persyaratan diantaranya sebagai berikut. 1. Memiliki akte pendirian Badan Usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara. Yang kedua, menyampaikan surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima, menyampaikan tanda bukti modal yang disetor. Yang keenam, menyampaikan garansi atau jaminan bank. Dan yang ketujuh, menyampaikan rencana bisnis atau business plan untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang sekurang-kurangnya dalam
hal-hal sebagai berikut. Di antaranya faktor yang perlu diperhatikan yaitu jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan. Ini adalah angkutan udara seperti berjadwal memiliki paling sedikit 5 unit pesawat udara yang menguasai 5 unit pesawat dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani. Dan yang kedua, rencana pusat kegiatan operasi penerbangan atau yang disebut dengan operation base. Rute penerbangan bagi perusahaan angkatan udara yang berjadwal sekurang-kurangnya rencana pusat kegiatan operasi penerbangan, keseimbangan rute penerbangan, peta jaringan rute penerbangan, dan rute, frekuensi, rotasi, atau utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap selama 5 tahun. Yang ketiga, ada faktor aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara sekurang-kurangnya seperti berikut. Peluang pasar angkutan udara secara umum atau daerah operasi yang akan dilayani meliputi perkembangan jumlah permintaan penumpang atau charge per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani. Yang keempat ada sumber daya manusia untuk teknisi awak pesawat udara, sekurang-kurangnya memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan. Yang kelima ada faktor kesiapan dan kelayakan operasi, sekurang-kurangnya memuat rencana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan pesawat, dan rencana pengadaan fasilitas atau pengadaan fasilitas pelayanan penumpang pesawat udara dan jasa angkutan udara. Yang keenam ini analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan keuangan, sekurang-kurangnya memuat pada investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan, dan proyeksi aliran kas atau yang disebut dengan cash flow, rugi, laba, dan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadiana. Saya akan menjelaskan tentang how the airline industry use business analytics. Penting bagi kita untuk menganalisis penerapan sistem strategi bisnis dan kinerja keuangan pada perusahaan penerbangan. Semakin berkembangnya jasa transportasi udara, maka persaingan bisnis pun semakin ketat. Berbagai macam maskapai penerbangan bertarif rendah, yaitu dengan menerapkan konsep LCC atau maskapai penerbangan bertarif rendah guna untuk menarik minat dan calon penumpang. Perusahaan membutuhkan suatu strategi pemasaran yang baik dengan cara memproduksi barang atau jasa dan mendapat bersaing menguasai pangsa pasar yang sangat terbatas. Strategi perusahaan merupakan suatu dasar bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan yang diinginkan. Pentingnya strategi pemasaran adalah semakin kerasnya persaingan dihadapi oleh suatu perusahaan, maka harus meningkatkan efektivitas dan nilai pelanggan. Respon yang paling baik untuk melindungi pasar yaitu dengan melakukan inovasi secara terus-menerus. Maskapai bertarif rendah low cost carrier merupakan maskapai penerbangan yang menerapkan tarif lebih murah dibandingkan maskapai full service. Dikarenakan maskapai FCC menghapus layanan penumpang yang biasanya seperti layanan catering, minimalis reservasi, dan harga pun semakin terjangkau sehingga lebih dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam maskapai penerbangan terdapat 3 divisi, yaitu operasional, maintenance, dan procurement. Setiap divisi ini memiliki masalahnya masing-masing. Seperti operasional. Operasional memiliki masalah di pengeluaran biaya bahan bakar yang tinggi. Menurut data, 17% biaya operasional digunakan untuk biaya bahan
sekarang ini merupakan pengeluaran tertinggi kedua di sebuah maskapai penerbangan setelah tenaga kerja, sehingga hal ini membuat efisiensi bahan bakar menjadi metrik yang penting. Yang kedua, di maintenance. Masalah yang sering terjadi adalah delay karena masalah teknis. Menurut perkiraan FAA, itu menyatakan bahwa 5.600 pesawat delay atau cancel karena masalah teknis dan menyebabkan kerugian sebanyak 22 miliar per tahun akibat dari penundaan penerbangan, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan penumpang dan margin keuntungan pun menjadi turun. Yang ketiga, masalah di procurement. Procurement memainkan peran penting dalam industri perawatan penerbangan karena setiap kali situasi AOG terjadi atau perencanaan material memerlukan pengisian kembali stok, dia perlu memeriksa di internet untuk mendapatkan detail vendor yang menyediakan suku cadang yang berkualitas, harga yang lebih murah, dan waktu lead time yang lebih sedikit. Sehingga pekerjaan ini membutuhkan pengalaman dan waktu untuk mencari dan mengambil keputusan yang tepat dengan menganalisis vendor yang berbeda pada kriteria yang berbeda. Saya Salomo Gustavo Leonard dengan NIM 20211054 akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Angelin Wijaya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut dalam analisis bisnis? Jadi, dengan adanya analisis bisnis, ketiga divisi terkait akan mempunyai solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di setiap divisi. Yang pertama, dari divisi operasional. Dengan menggunakan analisis bisnis, maka pihak maskapai akan bisa melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan menganalisa penggunaan bahan bakar per penerbangan. Yang kedua, dari divisi maintenance. Analisis big data dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan komponen dengan membandingkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sensor dari riwayat komponen tertentu yang terpasang pada pesawat. Dan yang ketiga, dari divisi procurement. Big data akan menampilkan daftar vendor yang memiliki stok berdasarkan parameter, seperti peringkat pemasok, atau lokasi, atau kuantitas, atau waktu tunggu, atau perjanjian berdasarkan peringkat. Proses pengadaan otomatis akan dipicu berdasarkan prioritas, sehingga mengurangi pre-lead time proses pengadaan. Maka, kesimpulan yang bisa didapat adalah dengan adanya analisis bisnis akan membuat perawatan, perbaikan, dan perombakan menjadi urusan yang lebih efisien. Semua ini pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan jika dapat menggunakan analisis bisnis sebagai inti dari operasi penerbangan dan menciptakan pengaruh yang lebih baik bagi mereka di pasar. Demikian presentasi dari kami, kelompok penerbangan. Kami mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan dalam bahasa yang kami gunakan ataupun pembawaan dalam presentasi. Kami ucapkan terima kasih.